Selamat datang kepada Bapak Ibu Mitra Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM dari Kelurahan Sukaluyu, Kecamatan Cibenying Kaler, Kota Bandung. Selamat datang di kegiatan pengabdian kepada masyarakat program studi D3 Digital Marketing Universitas Telkom. Terima kasih telah hadir pada kesempatan ini, di mana pengabdian kepada masyarakat ini mempunyai tema pelatihan strategi layanan prima dalam meningkatkan potensi bisnis usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Kelurahan Sukaluyu, Kecamatan Cibenying, Kaler, Kota Bandung. Adapun kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan pengabdian kepada masyarakat yang didanai oleh internal dengan skema reguler periode 2 tahun 2021. Adapun tim dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah saya, Widya Sastika, dan rekan saya, Fani Husnul Hanifah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pelayanan. Nah, di sini saya akan memberikan definisi servis atau pelayanan. Pelayanan merupakan setiap aktivitas atau proses atau manfaat yang ditawarkan oleh satu pihak ke pihak lain yang tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Produksinya dapat dikaitkan dengan produk fisik atau tidak. Apa itu servis? Apa itu pelayanan? Biasanya servis di mana kita bisa memenuhi kebutuhan konsumen atau konsumen merasa puas. Servis juga merupakan bisa dikatakan bagaimana layanan tersebut bisa melampaui harapan dari konsumen. Atau mungkin juga bisa dinyatakan apa yang diharapkan customer dari kita. Lalu, servis juga bisa kita katakan bahwa hal yang perlu kita lakukan untuk customer. Servis juga merupakan pengalaman positif dan menyeluruh dengan adanya produk, proses, people, dan fisikalnya. Mengapa pelayanan penting? Bagi perusahaan sebagai ajang kompetisi atau memenangkan persaingan. Harapan customer meningkat, kemudian janji yang diberikan perusahaan kepada customer. Bagi unit kerja, bisa meningkatkan kinerja unit kerja, menumbuhkan semangat mencapai tujuan bersama, dan menumbuhkan rasa kebersamaan. Bagi pribadi, meningkatkan kinerja pribadi, pengembangan karir, dan kepuasan pribadi. Nah, di sini ada dua jenis kebutuhan dasar masyarakat. Yang pertama yaitu kebutuhan praktis, yang kedua yaitu kebutuhan emosional. Kebutuhan praktis adalah kebutuhan yang menyebabkan seseorang datang dan berinteraksi dengan organisasi. Sedangkan kebutuhan emosional adalah kebutuhan seseorang untuk diperlakukan dengan baik, dihargai keberadaannya sebagai manusia, dihormati, dan diakui eksistensinya. Di sini kita akan membagi dua bentuk komunikasi, yaitu
komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal ini adalah yang paling sering kita lakukan, yaitu berbicara, menulis, mendengar, dan membaca. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang sangat sering kita lakukan dan merupakan salah satu komunikasi yang sangat sering dilakukan antara produsen ke konsumen. Kemudian komunikasi nonverbal, yaitu adalah ekspresi wajah dan mata, gerak dan posisi tubuh, karakteristik suara, penampilan, sentuhan, penggunaan waktu, dan jarak. Sama pentingnya, komunikasi verbal juga penting, komunikasi verbal pun penting. Dengan cara kita berbicara, kita biasanya juga diikuti dengan ekspresi wajah dan mata, serta gerak dan posisi tubuh. Di sini, dalam melakukan pelayanan prima kepada konsumen, ada magic word dan killer words. Di sini, apabila magic word di sini menyatakan bahwa produsen atau perusahaan bisa menggunakan magic word ini untuk memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen. Dan apabila perusahaan atau konsumen mengeluarkan killer words, ini bisa dinyatakan bahwa perusahaan tersebut melakukan pelayanan yang tidak baik terhadap konsumen. Nah, ada 10 magic word di sini, yaitu yang pertama adalah bisakah, yang kedua adalah tolong, yang ketiga adalah mohon. Mohon Pak, Bu. Yang keempat, dapatkah? Yang kelima, bagaimana jika? Yang keenam, apakah tidak keberatan? Yang ketujuh, maaf Pak, Bu. Yang kedelapan, silakan Bu. 9, terima kasih banyak Bapak dan Ibu. 10, baik Pak, baik Bu. Nah, di sini dengan adanya magic word, di 10 magic word ini diharapkan apabila produsen atau perusahaan menggunakan magic word di sini, konsumen dapat merasakan pelayanan atau komunikasi verbal yang baik dari perusahaan tersebut. Di sini ada juga 10 killer word. Nah, 10 killer word ini, hati-hati, ini akan membuat konsumen merasa pelayanan yang diberikan perusahaan atau produsen itu tidak baik. Yaitu yang pertama, terserah Bapak Ibu aja deh. Yang kedua, nggak bisa Pak. Yang ketiga, kan sudah dibilang tadi Pak. Yang keempat, mana saya tahu Pak. Yang kelima, itu salah Bapak sendiri. Yang keenam, nggak mungkin Pak. Yang ketujuh, ini susah Pak. Yang kedelapan, itu bukan bagian saya. Yang kesembilan, mau apa? Yang ke-10, habis mau gimana lagi? 10 kata-kata keyword ini akan membuat konsumen merasa kecewa dengan pelayanan atau komunikasi yang diberikan oleh pihak perusahaan atau pihak produsen. Selama interaksi layanan ada dua tahapan, yaitu yang pertama adalah menggali informasi atau kebutuhan, yang kedua adalah memberikan rekomendasi. Nah, di sini yang pertama adalah produsen menggali informasi atau kebutuhan konsumen terlebih dahulu. Dengan menggali informasi atau kebutuhan atau mungkin keinginan yang dipengen oleh konsumen, nanti perusahaan akan bisa memberikan rekomendasi produk atau layanan apa yang bisa didapatkan oleh konsumen.
Bagaimana dengan menghadapi situasi yang sulit? Nah, pertama kita cari dulu penyebab situasi sulit itu apa sih? Ada dua, yaitu dari faktor internal dan faktor eksternal. Nah, dari faktor internal dulu kita analisis, yaitu kita lihat dari perusahaan, misalnya fasilitasnya, fasilitas yang tidak memadai, kemudian petugas yang juga tidak memadai. Misalnya kalau di kafe, petugasnya sedikit, kemudian mungkin alat untuk masaknya juga sedikit, sehingga mungkin terhambat pelayanan. Kemudian rekan kerja yang tidak mau bantu, kemudian atasan yang cuek saja terhadap permintaan dari konsumen. Kemudian ada juga faktor eksternal, yaitu customer complaint atau ada customer yang merasa kecewa terhadap pelayanan yang diberikan. Ini ada 6 langkah dalam menangani situasi yang sulit. Namanya tuntas. Yang pertama adalah tenangkan diri, yang kedua upayakan menyimak, yang ketiga nyatakan maaf dan pengertian, yang keempat telusuri permasalahannya, yang kelima ajukan solusi, yang keenam selesaikan dengan positif. Biasanya jika ada customer yang komplain, biasanya kita coba biarkan customer tersebut menyampaikan apa yang menjadi keluhannya mereka. Nah, setelah mereka sampaikan, kemudian kita dengarkan terlebih dahulu. Setelah itu nanti kita cari solusinya bersama. Jangan jadi customer sedang menyalurkan emosinya, sedang menyampaikan emosinya, dari produsen juga menyampaikan atau menanggapinya dengan tidak baik. Di sini ada dua layanan baik, ada layanan baik dan ada layanan buruk. Dapat dilihat bahwa jika terjadi layanan baik, produsen dan konsumen atau perusahaan dan konsumen juga sama-sama senang, yaitu yang melayani atau produsennya juga terlihat senang, konsumennya juga terlihat senang. Di sini juga ada pelayanan buruk, dilihat bahwa di mana konsumennya marah, tapi yang melakukan pelayanan atau produsennya juga malah cuek saja. Nah, kemudian juga dapat dilihat bahwa di sini apabila layanannya baik, produsen dan konsumen merasa sangat senang di sini. Nah, di sini apabila layanan buruk, konsumen merasa tidak senang. Kalau di sini bisa dilihat sudah lama mengantri, tetapi puskesmasnya masih tutup juga padahal mungkin sudah jam 10 siang. Oke. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Nah, kita akan buka secara langsung sesi tanya jawab dan diskusi. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.